muta'alim. Bab kedua, al-bab tsani, bab kedua, fi adabil muta'allimi fi nafsihi, yaitu tentang adab atau etika seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Wa fihi asyaratu anwa'in minal adabi, di dalam bab ini terdapat 10 macam adab. Al-awwalu an yutahhira qalbahu min kulli jishin wa danasin wa dhillin wa hasadin wa su'in aqidatin wa su'i khulqin liyusliha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal itla'i ala daqaiqi ma'anihi wa fahmi dhawabirihi. Yang pertama yaitu al-awwalu, yang pertama an yutahhira, hendaknya membersihkan qalbahu, hatinya, min, dari kulli, setiap atau segala rishin, tipu daya atau ketidakjujuran, wadanasin, kotoran atau noda, wadhillin, dendam atau kebencian dalam hati, wahasadin, iri hati, wasu'i aqidatin, keyakinan yang buruk atau menyimpang, wasu'i khuluqin, akhlak yang buruk, liyusliha, agar menjadi yang baik atau layak, bidzalika, dengan hal tersebut, liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu, wa hifdhihi, dan menghafalnya, wal itla'i, serta mengetahui atau memahami, ala daqaiqi ma'ani, makna-maknanya yang halus dan mendalam, wa fahmi dhawamihi, dan memahami bagian-bagian yang sulit darinya. Nah, secara keseluruhan dari paragraf ini itu adab yang pertama adalah seorang pelajar nih hendaknya membersihkan hatinya dari segala bentuk tipu daya, kotoran hati, dendam, iri hati, keyakinan yang salah, dan akhlak yang buruk. Dengan demikian hatinya menjadi layak untuk menerima ilmu, menghafalnya, memahami makna-maknanya yang mendalam, serta mengerti hal-hal yang sulit dan tersembunyi dalam ilmu tersebut. Kalau penjelasannya sih kayak menjelasin bahwa syarat utama untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya kecerdasan, tetapi juga kebersihan dari hati kita sendiri. Seorang pelajar harus memperbaiki keadaan batinnya terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Nah, menurut para ulama, hati itu seperti wadah. Jika yang wadahnya kotor, maka si ilmu ini tuh yang masuk tidak akan memberi manfaat secara maksimal. Sebaliknya, jika hati kita bersih, ilmu kita tuh akan mudah diterima, dihafal, dipahami, dan diamalkan. Nah, pesannya itu kayak seorang pelajar harus membersihkan hati dan memperbaiki akhlaknya terlebih dahulu, karena hati yang bersih ini merupakan kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu dan memahami ilmu secara mendalam. Atsani an yuhassina niyyata fi talabil ilmi bi an yaqsida bihi wajhallahi azza wa jalla wal amala bihi wa ahya as-syari'ati wa tanwira qalbihi wa tahliyata batinihi wa taqarruba ila Allah ta'ala wa la yaqsida bihi agradad dunyawiyata min tahsirir riyasiyati wal jahi wal mali wa mubahatil uqrani wa ta'zimin nasi lahu wa nahwi dzalika. Jadi dari yang kedua, bahwasan atau kehendaknya yuhasina, memperbaiki, niat fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, bi an yaqsida, dengan cara atau bertujuannya, bihi wajhallahi, dengannya itu kepada ilmu keridhaan Allah azza wa jalla yang maha mulia dan maha agung, wal amala bihi, dan mengamalkannya, wa ihya asyariati, serta menghidupkan syariat, wa tanwira qalbihi, menerangi hatinya, wa tahdiyata batinihi, menghiasi batinnya, wa taqarruba ila Allah ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yaqsida bihi, dan jangan bertujuan dengannya al-agradad dunyawiyata, tujuan-tujuan yang duniawi, min tahsir riyasiyati, dari memperoleh jabatan atau kepemimpinannya,
wal jahi wal mali, kehormatan atau kedudukan dan harta. Wa mubahatil aqrani, itu menyombongkan diri kepada teman-teman. Terus wa ta'dhimin nasi lahu, agar dihormati oleh manusia. Wa nahwi dzalika, dan semacam itu. Nah, maksudnya dari paragraf ini adab kedua bagi seorang penuntut ilmu yaitu meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu ilmu harus dicari karena Allah. Nah, tujuan utama mencari ilmu itu bukanlah untuk mendapatkan keuntungan dunia, tetapi kayak kita mengharap ridho Allah, mengamalkan ilmu yang dia pelajari, menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam, membersihkan serta menerangi hati, memperbaiki akhlak dan kepribadian, serta mendekatkan diri kepada Allah. Nah, artinya ini ilmu ini bukan hanya untuk diketahui saja, tetapi juga untuk diamalkan dan menjadi sarana ibadah. Yang kedua yaitu bahaya niatnya tuh yang salah. Maksud dari ini tuh sebelum belajar, seorang pelajar ini hendaknya selalu bertanya kepada dirinya kayak apakah saya belajar ini untuk mendapatkan nilai atau pujian dan pengakuan dari manusia, ataukah untuk mencari ridho sang Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan si ilmu ini. Nah, semakin ikhlas niat seseorang dalam menuntut ilmu, semakin besar juga keberkahan ilmu tersebut dan semakin mudah ilmu ini memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Jadi secara keseluruhan keberhasilan seorang penuntut ilmu itu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya ilmu yang dipelajari, tetapi juga oleh lurus dan ikhlasnya niat dalam mencari ilmu. Ats-tsalitsu an yubadira bi tahsilil ilmi fi syababihi wa awqati umrihi wa la yaqtarra bi huda'i taswifi wa ta'mili. Fa inna kulli sa'ati tamurru min umrihi la badala laha wa la 'iwada 'anha wa an yaqta'a ma qadara 'alayhi min al-'ala'iqi asy-syaghilati wal 'awa'iqil mani'ati an tamami at-talabi wa badlil ijtihadi wa quwwatil jiddi fi tahsili fa innaha qawati'i tariqi ta'allumi. Nah, artinya ini yaitu an yubadira bi tahsilil ilmi, bahwa segera melakukan dalam memperoleh ilmu fi syababihi, itu pada masa mudanya, wa awqati umrihi, dan waktu-waktu umurnya, wa la yaghtarra bi khuda'i taswifi, dan jangan tertipu oleh tipu daya yang menunda-nunda, wa ta'mili fa inna kulli sa'atin, dan berangan-angan karena sesungguhnya setiap waktu tamurru min umrihi, yaitu berlalu dari umurnya, la badala laha wa la 'iwada 'anha, tidak ada gantinya dan tidak ada pengganti baginya. Wa an yaqta'a, dan hendaknya meninggalkan atau memutuskan ma qadara 'alaihi, apa saja yang mampu ia tinggalkan, minal 'alaiqi syaghilati, dari hal-hal yang mengikatkan atau yang menyibukkan, wal 'awaiqil mani'ati, dan hambatan-hambatan yang menghalangi an tamamit talabi, dari kesempurnaan menuntut ilmu, wa badlil ijtihadi wa quwwatil jiddi, mengerahkan kesungguhan dan kuatnya keseriusan, fit tahsili fa innaha, dan dalam memperoleh ilmu karena hal-hal itu, qawati'i tariqil ta'allumi, atau pemutus atau penghalang jalan belajar. Nah, dari penjelasan materi ini yaitu penyakit yang sering menghambat pelajar adalah kayak misalkan besok saja lah belajarnya, nanti kalau ada waktu, tahun depan saya akan serius nih, atau kebiasaan menunda-nunda buat membuat ilmu itu sulit diperoleh. Yang ketiga yaitu menghargai waktu yang sudah berlalu itu tidak akan bisa kembali lagi. Nah, karena itu seorang pelajar harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk membaca, menghafal, berdiskusi, dan belajar. Yang keempat yaitu menjauhi hal-hal yang mengganggu belajar, misalnya terlalu banyak bermain, atau bermain juga medsos, atau pergaulan yang tidak bermanfaat, atau kesibukan lain yang akan menghabiskan waktu. Hal-hal tersebut itu tadi seperti yang di atas disebut dengan qawati'i tariqi ta'allumi, itu penghalang jalan untuk menuntut ilmu.
Seorang penuntut ilmu itu harus memanfaatkan masa muda dan waktunya dengan sebaik mungkin, tidak menunda belajar serta menjauhi segala sesuatu yang menghalangi kesungguhan dalam menuntut ilmu, karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Ar-rabi'u an yaqna'a minal quti wal libasi bima tayassara fa bis-sabri ala adna al-'aishi yanalu sa'atal ilmi wa jama'a syamlil qalbi min mutafarriqatil amali wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikami. Ar-rabi'u yang keempat yaitu an yaqna'a minal quti, bahwa merasa cukup dari makanan pokok, wal libasi dan pakaian, bima tayassara dengan apa yang mudah diperoleh, fa bisabri ala adna, maka dengan kesabaran atas yang paling sederhana. Al-aishi yanalu sa'atal ilmi, kehidupan memperoleh keluasan ilmu, wa jama'a syamlil qalbi, dan terkumpulnya keadaan yang bersatu hati, min mutafarriqatil amali, dari hal-hal yang tercerai-berai atau berangan-angan, wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikami, dan memancar dalam dirinya mata air hikmah-hikmah. Nah, maksud dari paragraf materi ini yaitu tidak akan berhasil orang yang mencari ilmu dengan mempertahankan kemuliaan diri atau yang enggan merendahkan dirinya untuk belajar dan kehidupan yang serba lapang. Akan tetapi orang yang mencari ilmu dengan kerendahan hatinya, kehidupan yang sederhana, serta melayani para ulama, maka ia akan berhasil. Itu menurut Imam Syafi'i. Qanaah, jadi pokok-pokok pelajarannya itu qanaah dalam kehidupan. Penuntut ilmu itu tidak boleh terlalu sibuk mengejar kemewahan, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup yang sederhana sudah cukup selama dalam menunjang belajar. Sabar terhadap kesulitan menuntut ilmu sering membutuhkan pengorbanan, waktu, tenaga, dan harta. Kesabaran menghadapi keterbatasan hidup akan membantu seseorang mencapai ilmu yang luas. Fokus pada ilmu, terlalu banyak keinginan duniawi dapat memecah konsentrasi. Jika hati tidak disibukkan oleh berbagai ambisi, maka akan lebih mudah memahami dan menghafal ilmu. Qala Imamun Syafi'i rahimallahu la yuflihu man talaba al-ilmi bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyati, walakin man talabahu bi badlatin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama'i aflaha. Qala Imamun Syafi'i, berkata imam kita Syafi'i rahimallahu, semoga Allah merahmatinya, la yuflihu, tidak berhasil, man talabal ilmi, orang yang menuntut ilmu, bi'izzati nafsi, dengan kemuliaan atau gengsi diri, wa sa'atil ma'isyati, dan kelapangan kehidupan, walakin man talabahu, akan tetapi orang yang mencari ilmunya, bibadlatin nafsi, dengan pengorbanan diri, wa dhiqil 'aishi, dan kesempatan kehidupan, wa khidmatil ulama'i aflaha, serta pelayanan para ulama, maka ia akan berhasil. Nah, penjelasan dari materi ini yaitu ada penuntut ilmu menurut Imam Syafi'i, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tidak sombong atau tidak gengsi. Penuntut ilmu ini tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi daripada sang guru atau teman. Sifat sombong dan gengsi akan menghalangi seseorang untuk menerima ilmu. Yang kedua yaitu siap berkorban. Mencari ilmu ini membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan terkadang harta. Orang yang ingin berhasil harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga yaitu hidup sederhana. Seorang pelajar hendaknya tidak terlalu sibuk untuk mengejar kemewahan dunia. Kesederhanaan membantu seseorang fokus pada ilmu. Yang keempat yaitu menghormati dan melayani guru. Melayani guru di sini menghormati ulama merupakan salah satu sebab keberkahannya dari ilmu. Dengan adab yang baik, ilmu akan lebih mudah diterima dan bermanfaat. Nah, pesan dari ini yaitu keberhasilan dalam menuntut ilmu itu tidak diraih dengan tadi kayak kesombongan, gengsi, kecintaan terhadap kemewahan, tetapi dengan kerendahan hati, pengorbanan, kesederhanaan hidup, serta penghormatan kepada guru dan ulama. Wal khamisu an yaqsima awqata lailihi wa naharihi wa yagtanima ma baqiya min umrihi
fa inna baqiyatal umri la qimata laha wa ajwadul awqati lil hifdzil ashadu wa lil bahthil ibkaru walil kitabati wasatun nahari walil mutala'ati wal mudaqaratil laili wa ajwadu amakinil hifdzil ghurafu wa kullu mawdi'i ba'idun 'anil mulhiyati wala yahusnul hifdzu bihadratin nabati wal hadrati wal anhari wa dhajijil aswati. Yang kelima yaitu an yaqsima awqata, hendaknya membagi waktu, lailihi wa naharihi, malamnya dan siangnya, wa yaqtanima ma baqiya, dan memanfaatkan apa yang tersisa min umrihi, dari umurnya. Fa inna baqiyatal umri, maka sesungguhnya sisa umur, la qimata laha, tidak ternilai harganya. Wa ajwadul awqati, waktu yang paling baik, lil hifdzil asharu, untuk menghafal saat waktu sahur, walil bahthil abkaru, dan untuk penelitian ini saat waktu pagi hari, walil kitabati wasatun nahari, dan untuk menulis itu pertengahan siang, wal mutala'ati wal mudaqarati laili, dan untuk membaca serta berdiskusi atau mengulang pelajaran waktu malam hari. Wajwadu amakinil hifdzi, dan tempat terbaik untuk menghafal itu al-ghurafu, di kamar-kamar. Wa kullu mawdi'i ba'idun 'anil mulhiyati, dan setiap tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan. Wala yahsunul hifdzu, dan tidak baik untuk menghafal bihadratin nabati, di hadapan tumbuh-tumbuhan, wal qudrati wal anhari wa dajijil aswati, yang kehijauan sungai-sungai dan kebisingan suara. Nah, maksud dari paragraf ini yaitu adab menuntut ilmu dalam mengatur waktu dan memilih tempat belajar. Yang itu ada 4. Yang pertama, mengatur waktu dengan baik. Seorang pelajar harus membagi waktu siang dan malamnya untuk kegiatan yang bermanfaat dan tidak menyia-nyiakan waktu umurnya. Yang kedua yaitu memanfaatkan waktu sesuai kegiatannya, kayak waktu tadi sahur itu waktu untuk menghafal paling bagus. Yang pagi hari yaitu untuk berpikir, meneliti, dan memahami pelajaran. Tengah hari atau siang hari yaitu baik untuk menulis, dan malam hari untuk kayak mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari dari pagi tadi. Yang ketiga yaitu memilih tempat belajar yang tenang, seperti yang tadi kayak di atas, itu akan lebih efektif di tempat yang sunyi atau yang jauh dari gangguan. Yang keempat yaitu menghindari hal yang mengganggu konsentrasi. Tempat yang ramai, banyak pemandangan yang menarik perhatian, atau banyak suara bising dapat mengurangi fokus dan daya hafal. Asadisu an yuqallilal aklu wasyurba fa inna shiba'a yamna'u minal ibadati wa yutaqilul badana wa min fawaidi qillatil akli sihatul badani wa daf'ul amradil muzminati fa inna sababaha kathratul akli wa kathratul syurbi kama qala fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awisyirabi. Artinya itu yang keenam, an yuqallilal akla wa syurba, hendaknya mengurangi makan dan minum. Fa inna shiba'a, maka sesungguhnya kenyang, yamna'u minal ibadati, menghalangi dari ibadah. Wa yutaqilul badana, dan memberatkan badan. Wa minal fawaidi qillatil akli, dan diantara manfaat-manfaat sedikitnya makan, sihatul badani, itu kesehatan badan. Wa daf'ul amradi, dan menolak penyakit-penyakit al-muzminati, yang menahan. Fa inna sababaha, maka sesungguhnya penyebabnya kathratul akli, banyaknya makan, wa kathratul syurbi, dan banyaknya minum, kama qala, sebagaimana dikatakan, ad-da'u aktsaru, penyakit kebanyakan, ma tarahu, yang engkau lihat, yakunu minat ta'ami awisyirabi, yaitu yang berasal dari makanan dan minuman. Nah, maksudnya ini yaitu ada penuntut ilmu dalam menjaga pola makan dan minum. Ya, itu ada 4.
Yang pertama, tidak berlebihan dalam makan dan minum. Seorang pelajar dianjurkan untuk makan dan minum secukupnya, tidak sampai berlebihan ataupun terlalu kenyang. Yang kedua, kenyang berlebihan akan mengurangi semangatnya ibadah dan belajar. Nah, ini tuh dapat menyebabkan kayak rasa malas atau mengantuk atau sulit berkonsentrasi, berkurangnya semangat beribadah dan belajar juga. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan tubuh, yaitu makan secukupnya untuk membantu menjaga kesehatan badan, mencegah berbagai penyakit, terus menambah kebugaran dan fokus dalam belajar. Yang terakhir yaitu Islam mengajarkan sikap moderat. Islam mengajarkan ini keseimbangan, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan jasmani sehingga tetap dapat beribadah dan menuntut ilmu dengan baik. Wasihatul qulubi minal umyani wal basari walam yura ahadun minal attibai wal a'immati wal ulama'il ahyari yattasifu aw yusafu bi kathratil aqli wala humida bihi wa innama tuhmada kathratul aqli minad dawabil lati la ta'qilu wa tursadu lil amali. Wasihatul qulubi, dan kesehatan ini hati-hati minal umyani dari kebutaan, wal basari dan penglihatan pandangan, walam yura dan tidak terlihat, ahadun minal atibai yaitu tidak terlihat seorang pun dari para dokter, wal a'immati wal ulamai dan para imam atau para ulama, al ahyaru yattasifu aw yusafu yang baik atau bersifat yang disifati bikathratil akli dengan banyak makan, wala humida bihi dan tidak dipuji karenanya, wa innama tuhmadu kathratul akli dan sesungguhnya hanya dipuji banyak makan, minad dawabi allati la ta'qilu pada hewan-hewan yang tidak berakal, wa tursadu lil amali dan dipersiapkan untuk bekerja. Nah, maksudnya ini yaitu ada penuntut ilmu dalam menjaga pola makan. Kayak gitu, yang pertama sedikit makan atau menjaga kesehatan hati. Yang dimaksud ini hati itu bukan hanya organ dari fisik kita sendiri, tetapi juga hati secara rohani. Terlalu banyak makan dapat membuat hati menjadi lalai. Sedangkan makan secukupnya membantu menjaga kejernihan pikiran dan ketajaman pemahaman. Yang kedua yaitu ulama dan orang soleh tidak dikenal karena banyaknya makan. Banyak para ulama dan imam itu tidak pernah dipuji karena beliau ini banyak makan. Tapi yang membuat mereka mulia adalah ilmu, akhlak, ibadah, dan amal soleh. Yang ketiga yaitu banyak makan bukan sifat yang terpuji. Penulis menegaskan bahwa banyak makan itu bukanlah suatu keutamaan. Bahkan sifat tersebut lebih dekat kepada kebiasaan hewan yang hanya mengejar kebutuhan jasmani. Yang terakhir yaitu pentingnya kesederhanaan bagi penuntut ilmu. Seorang pelajar hendaknya menjaga kesederhanaan dalam makan dan minum agar tubuh sehat, pikirannya fokus, dan hati lebih mudah menerima ilmu. Wasabi'u an ya'khudha nafsahu bil wara'i wal ikhtiyati fi jami'i syu'nihi wa yataharra al halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi liyastanira qalbahu wa yusluha liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'ihi wa yanbaghi lahu an yasta'mila rukhsah fi mawadi'iha indal hajati ilaiha wa wujudi sababiha fa inna Allaha yuhibbu an tu'ta rakhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Yang artinya yang ketujuh ini an ya'khudha nafsahu, hendaknya membiasakan dirinya bil wara'i wal ikhtiyati dengan sikap waro atau dan kehati-hatiannya fi jami'i syu'nihi dalam seluruh urusannya wa yataharra halala dan berusaha mencari yang halal fi ta'amihi wa syarabihi dalam makanannya atau minumannya wa libasihi wa maskanihi dan pakaiannya atau tempat tinggalnya fi jami'i ma yahtaju ilaihi dan dalam seluruh yang ia butuhkan yastanira qalbahu agar menjadi terang hatinya wa yusluha liqabulil ilmi dan menjadi layak untuk menerima ilmu wa nurihi dan cahayanya wa naf'i bihi wa yanbaghi lahu
serta manfaatnya dan sogianya baginya. An yasta'mila rukhsah, untuk menggunakan rukhsah ini keringanan dari syariat, fi mawadi'iha indal hajati, pada tempatnya ketika ada kebutuhan ilaiha, kepadanya, wa wujudi sababiha, dan adanya sebabnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yuhibbu an tu'ta, menyukai untuk dilaksanakan, rahsahu kama yuhibbu, keringanan-keringanannya sebagaimana dia menyukai, an tu'ta azaimuhu, untuk dilaksanakan hukum-hukum asalnya. Maksudnya dari ini itu adab ketujuh bagi penuntut ilmu, yaitu menjaga wara dan halalan hidup. Yang pertama, bersikap wara. Wara itu apa sih? Yaitu wara, sikap berhati-hati terhadap perkara yang haram dan syubhat atau meragukan. Seorang pelajar tidak hanya fokus mencari ilmu, tetapi juga menjaga kesucian dirinya. Yang kedua yaitu memperhatikan kehalalan rezeki. Penuntut ilmu harus memastikan bahwa makanan yang dimakan halal, minuman yang diminum halal, pakaian yang dipakai halal, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya juga diperoleh dengan cara yang halal. Karena kehalalan rezeki berpengaruh pada keberkahan ilmu kita sendiri. Yang ketiga yaitu hati yang bersifat mudah untuk menerima ilmu. Apabila seorang menjaga kehalalan hidupnya, maka hatinya menjadi lebih bersih dan terang. Ilmu lebih mudah dipahami, ilmu menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupan. Yang keempat, menggunakan rukhsah dengan benar. Islam memberikan keringanan atau rukhsah ini dalam kondisi tertentu saja, seperti menjama atau mengqashar ketika menjama atau mengqashar salat ketika kita lagi perjalanan safar. Yang kedua yaitu bertayamum ketika kita tidak ada air atau kehabisan air. Yang ketiga yaitu tidak berpuasa ketika sedang sakit atau dalam perjalanan safar. Keringanan tersebut boleh kita gunakan jika memang ada sebab yang memperbolehkannya. At-tamin an yuqallila isti'mal al-mata'im allati hiya min asbabil baladati wa dha'fi fil hawasin katufahil hamidi wal balaqil la'i wa syurbil khalli wa kadhalika ma yukthiru isti'maluhu balaghamal muballida lidhahni wal mutaqila lil badani kakafratil albani wasamaki wa ashbahi dzalika. Artinya ini hendaknya seseorang mengurangi penggunaan atau mengonsumsi makanan yang menjadi penyebab kebodohan atau lambat berpikir dan lemahnya indera-indera, seperti kayak apel yang sangat asam, terus kacang bakla dan minuman cuka. Demikian pula makanan yang apabila banyak digunakan dapat memperbanyak dahak yang menyebabkan pikiran menjadi dingin atau kurangnya tajam dan tubuh menjadi berat, seperti terlalu banyak mengkonsumsi susu, ikan, dan yang semisalnya. Nah, maksudnya ini yaitu kayak tradisi dari pendidikan Islam yang klasik ini yang dipengaruhi ilmu kesehatan zaman dahulu. Nah, para ulama berpendapat bahwa sebagian makanan dapat memengaruhi kayak kecerdasan tadi dan daya ingat, ketajaman indera, semangatnya belajar, dan kondisi fisik tubuh. Karena itu, pelajar dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan yang menurut pengalaman para ulama ini dapat membuat tubuh kita berat dan pikirannya kurang fokus. Nah, penjelasan ini didasarkan pada pandangan kesehatan klasik, bukan kesimpulan dari ilmu kedokteran yang modern saja. Dalam ilmu gizi modern, makanan kayak seperti tadi susu, ikan, justru mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan fungsi otak. Oleh karena itu, teks ini lebih tepat dipahami dalam konteks sejarah, pemikiran, dan adab belajar pada masa lalu. وينبغي أن يجتنب ما يورث النسيان بالخاصية كأكل آثار سوء الفأر وقراءة الألواح القبور والدخول بين جملين مقطورين وإلقاء القمل حيا. Dan seyogianya seseorang menghindari hal-hal yang menurut khasiatnya dapat menyebabkan lupa, seperti kayak makanan sisa, makanan yang telah dimakan tikus, membaca tulisan pada batu nisan, kuburan, berjalan atau masuk di antara dua unta yang sedang mengikat, dan melempar kutu dalam keadaan hidup. Nah, maksudnya ini yaitu adab menjaga daya dan ingat
hafalan. Dalam tradisi ulama terhadap beberapa perbuatan yang disebutkan tadi dalam kitab-kitab adab sebagai hal yang dapat menyebabkan lemahnya hafalan atau mudah lupa. Sebagian diantaranya didasarkan pada pengalaman, kebiasaan masyarakat atau riwayat yang berkembang di kalangan ulama, bukan pada dalil syariat yang bersifatnya pasti. Adapun yang disebutkan dalam paragraf ini adalah yang tadi kayak makan nasi sayang terkena bekas tikus, membaca tulisan pada batu nisan, berjalan di antara dua unta yang sedang diikat, membuang kutu dalam keadaan hidup. At-tasi'u an yuqallila naumahu ma lam yalhaquhu dararun fi badanihi wa dhihnihi wa la yazida fi naumihi fil yawmi wa laylati ala 8 sa'ati wa huwa thuluth zimani fa inna ihtimala haluhu aqallu minha fa'ala wa la ba'sa an yuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu ila kulli shay'un min dhalika wa da'fu bi tanazzuhihi wa tafarrijihi fil mutanazzihati bihaitsu ya'udu ila halihi wa la yadhibu alaihi. Nah, maksudnya di sini yaitu nasihat yang ke-9 itu adalah hendaknya seseorang mengurangi waktu tidurnya selama hal itu tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh dan pikirannya. Janganlah ia tidur lebih dari 8 jam dalam sehari semalam, yaitu sepertiga waktu. Jika keadaannya memungkinkan untuk tidak kurang dari itu, maka lakukanlah. Tidak mengapa pula seorang mengistirahatkan dirinya, hatinya, pikirannya, dan penglihatannya apabila semuanya mulai lelah dan melemah. Dengan cara berekreasi atau berjalan-jalan di tempat-tempat yang menyenangkan sehingga kondisinya kembali seperti semula dan waktunya tidak terbuang sia-sia. Nah, ini ada penuntut ilmu dalam mengatur waktu istirahat dan tidur. Jadi, yang pertama itu tidur secukupnya. Penulis ini menasihatkan agar seorang penuntut ilmu tidak terlalu banyak tidur. Batas yang disebutkan adalah sekitar 8 jam sehari semalam. Ini karena waktu yang berlebihan untuk tidak dapat mengurangi kesempatan belajar, beribadah, dan melakukan kegiatan bermanfaat. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan tetap menjadi prioritas. Walaupun dianjurkan mengurangi tidur, hal itu tidak boleh sampai membahayakan kesehatan fisik maupun mental. Jika kurang tidur menyebabkan tubuh lemah, sakit, atau sulit berpikir, maka tidak dianjurkan. Yang ketiga, boleh beristirahat dan berekreasi. Ketika hati, pikiran, mata, dan tubuh kayak merasa lelah karena belajar atau bekerja terus-menerus, seseorang diperbolehkan untuk beristirahat, berjalan-jalan, atau melakukan rekreasi yang baik. Yang terakhir yaitu rekreasi sebagai sarana menyegarkan diri. Tujuan rekreasi bukan untuk bermalas-malasan, tetapi agar semangat, konsentrasi, dan kesehatan akan kembali pulih, sehingga dapat melanjutkan aktivitas belajar dengan lebih baik. Wal ashiru an yatsruka isyrata fa inna tarakaha min ahammu ma yanbaghi li talibil ilmi wa la siyama li ghairil jinsi khususan in kathura la'ibuhu wa qallit fikratuhu fa inna tab'a sarraqun. Artinya nasihat yang ke-10 ini dalam meninggalkan terlalu banyak pergaulan yang tidak bermanfaat, karena meninggalkan termasuk perkara yang sangat penting bagi penuntut ilmu, terutama pergaulan dengan lawan jenis, terlebih lagi jika pergaulan itu banyak diisi dengan permainan dan sedikit pemikiran yang bermanfaat. Sesungguhnya tabiat sifat manusia ini itu mudah meniru dan menyerap pengaruh. Nah, maksudnya ini yaitu mengurangi pergaulan yang tidak bermanfaat. Yang dimaksud dari atas tarkul isyratu itu meninggalkan pergaulan, bukan berarti mengasingkan diri dari masyarakat, tetapi menghindari pergaulan yang berlebihan dan tidak membawa manfaat bagi ilmu, ibadah maupun akhlak. Yang kedua yaitu menjaga diri dari pergaulan yang melalaikan. Penulis ini memberi perhatian khusus pada pergaulan yang dapat mengganggu fokus belajar, terutama jika banyak bercanda dan bermain-main, menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas, menyebabkan lalai dari belajar dan ibadah. Yang ketiga yaitu pengaruh teman sangat besar. Sesungguhnya tabiat manusia ini pencuri atau mudah mengambil dan meniru sifatnya orang lain. Maksudnya ini seseorang itu seringkali tanpa kita sadari meniru kebiasaannya atau akhlaknya atau ucapannya dan perilaku teman-temannya. Yang terakhir pentingnya memilih lingkungan yang baik, karena manusia ini mudah terpengaruh. Penuntut ilmu pun dianjurkan untuk berteman dengan orang-orang yang soleh dan rajin belajar, menghindari lingkungan yang melalaikan, memilih teman yang dapat membantu perkembangan ilmu dan akhlaknya. Wa afatul
isyrati daya'ul umri bighairi fa'idatin wa dhahabud dini idza kana ghaira ahlihi fa in ahtaju ila man yashabuhu falyakun sahiban salihan taqiyan wari'an zakiyan katsiral khairi qalila syirri hasanal muru'ati qalilal mira'i in nasiya dzakira wa in dzakara a'anahu. Nah, bahaya dari pergaulan yang buruk ini adalah terbuangnya umur tanpa manfaat dan hilangnya agama apabila bergaul dengan orang yang bukan ahlinya. Jika seseorang membutuhkan teman untuk menemaninya, maka hendaklah ia memilih teman yang soleh, bertakwa, atau yang tadi waro, menjaga diri dari perkara yang syubhat, cerdas, banyaknya kebaikan, sedikitnya keburukan, memiliki akhlak dan kehormatan yang baik, tidak suka berdebat, yang apabila ia lupa maka temannya mengingatkannya, dan apabila ia ingat maka teman-temannya membantunya. Nah, maksudnya ini yaitu kita ada memilih teman bagi menuntut ilmu. Yang pertama tadi bahaya pergaulan yang buruk. Nah, karena yang tadi dijelaskan di atas itu terbuangnya waktu dan umur untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu rusaknya kualitas agama akibat pengaruh teman yang buruk juga. Karena itu seorang penuntut ilmu harus berhati-hati dalam memilih lingkungan pergaulannya. Yang kedua, kriteria teman yang baik. Nah, penulis tadi yang sudah disebutkan beberapa sifat yang sebaiknya dimiliki teman dekat, yaitu ya taat kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, yang bersikap waro, memiliki pemikiran yang baik, memberi manfaat kepada orang lain, tidak berbuat kerusakan atau kejelekan, menjaga kehormatan dan etika, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, teman yang saling mengingatkan, yaitu jika ia lupa temannya selalu diingetin nih, jika ia ingat temannya membantu. Artinya persahabatan yang ideal itu adalah hubungan yang saling mendukung dalam kebaikan, ilmu, dan ibadah. Sekian dari saya, kurang lebihnya